Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gua Perspektif Muda. Kali ini gue mau memperkenalkan satu segmen baru, yaitu Perspektif Hukum. Dimana kalau biasanya di sini gue memberikan motivasi-motivasi, tapi di segmen Perspektif Hukum, gue mau memberikan perspektif, mau memberikan pandangan dari gua atau bisa nanti kerjasama atau collaboration dengan teman-teman gua dan yang lainnya, ahli-ahli di bidang hukum, untuk kita sama-sama memberikan pandangan dari suatu kasus, dari suatu permasalahan hukum, atau suatu kita membahas teori-teori berkaitan dengan hukum, isu-isu yang berkaitan dan ada relevansinya dengan dunia hukum kita saat ini, dengan kehidupan kita saat ini. Belum tentu kasus, misalnya kasus di ekonomi, tidak bisa disebut pautkan dengan hukum. Belum tentu kasus pariwisata tidak bisa berkaitan dengan hukum, karena hukum itu merupakan satu batasan atau uh, suatu tolak ukur untuk mengukur suatu tindakan. Dimana kalau kita membahas perspektif hukum atau kita mengambil perspektif atau pandangan tentang hukum, kita harus mencari segala perspektif. Kita harus melihat dari sisi hukum melihat pariwisata seperti apa, dari sisi ekonomi melihat hukum seperti apa. Jadi kita harus memutarbalikkan segala perspektif untuk mendapatkan, sehingga setelah kita mendapatkan perspektif, kita bisa memilah mana perspektif yang benar dan mana perspektif yang salah, dan dari sana kita bisa menyimpulkan. Jadi berdasarkan mata hukum, berdasarkan perspektif hukum, apa yang dilihat hukum terhadap isu yang terjadi, berdasarkan hal itu teori-teori apa saja yang diperlukan untuk menjadi foundation, karena hukum berlaku sebagai fondasi negara. Jadi kalau kita memulai, sambil saya melihat catatannya, jadi apa itu hukum sih? Kita memulai dari pertanyaan paling simpel dulu. Hukum itu adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh para ahli masyarakat untuk mengatur tindakan kita agar tidak melewati batas gitu ya, atau hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadi kekacauan. Jadi hukum tersimpel yang kita bisa lihat contohnya di dunia maya, di online, ada namanya norm. Ketika kita di Kaskus, ketika kita di YouTube, ketika kita di Facebook, sosial media, WhatsApp, kita bahkan ada di WhatsApp keluarga atau WhatsApp grup, kita nggak boleh ngomong-ngomong kata-kata kasar, kita nggak boleh ada ujaran kebencian, kita nggak boleh juga misalnya ngomong-ngomong tentang yang berbau yang sensitif, sara politik, yang menimbulkan kontroversi. Atau misalnya setiap kita mau mendownload YouTube atau mendownload WhatsApp, sosial media dan sebagainya, ada terms and condition, ada hal-hal agreements yang harus kita taati. Itu kan sebenarnya sudah hukum. Itu adalah kontrak perjanjian kita dengan YouTube dan dengan kita gitu. Kontrak agreement untuk kita menyetujui hal-hal ini. Nah, itu kan berupa suatu aturan hukum gitu, sebuah kontrak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi hukum itu pada dasarnya diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia supaya nggak ada yang terjadi penyelewengan, nggak ada yang terjadi kekacauan atau adanya konflik. Itu diredam atau dipreventifkan. Ada upaya preventif di sana dengan kehadiran hukum. Contohnya ketika kita misalnya hidup di satu lingkungan, di satu pulau, dan terus tiba-tiba kita cuma hidup sama macan, dan kita nggak bisa buat kontrak dengan macan, kita nggak bisa buat peraturan dengan macan, whether it will be kita yang dimakan atau dia mau makan kita. Itu aja sebenarnya udah sebuah aturan. Apakah kita bisa survive atau dia memakan, itu kan udah sebuah aturan, sebuah psychological thinking, dimana ya kita mau survive, kita makan gitu, kita harus membunuh. Nah, tapi di situ diatur, oh kenapa sih harimau harus di kandang, kenapa sih manusia harus hidupnya lain, kenapa di pulau ini harus ada presiden, harus ada wakil presiden, harus ada raja, harus ada ratu, harus ada pangeran, harus ada dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Karena itu
harus ada suatu tindakan untuk menjaga hal itu gitu. Untuk meredam konflik, menciptakan upaya preventif untuk menciptakan keadilan. Kalau misalnya kita tinggal di satu pulau dan itu pulau punya kita dan kita cuma satu manusia, apakah aturan itu perlu? Apakah hukum itu perlu? Enggak, karena kan nggak ada yang diatur, cuma kita. Tapi kalau udah 2, 3 orang, 100 orang, 1000 orang, perlu ada yang mengatur. Oh, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Untuk menjaga ekosistem pulau ini, kamu harus bercocok tanam, kamu harus membuat fondasi-fondasi, kamu harus buat rumah biar nggak kehujanan. Nanti tapi buat rumahnya kamu jangan terlalu lebar ya, nanti kamu mau makan tanah saya gini-gini. Terciptalah hukum agraria, hukum tanah. Dan ketika kita meninggal atau ketika kita lahir, ada pencatatan, akta catatan sipil dan lain sebagainya gitu ya, ada akta perkawinan ketika kita menikah yang kita laporin ke lembaga pencatatan sipil, atau kalau yang muslim bisa dilaporkan ke saya lupa, dilaporkan ke lembaga berwenang gitu, saya lupa ya pokoknya. Jadi setiap tindakan hukum, setiap suatu tindakan pasti diregulasi, ada regulasinya. Jadi tanpa hal itu kita akan berperilaku semena-mena, apalagi yang udah punya kekuasaan gitu. Jadi tujuan hukum hadir adalah untuk, sekali lagi, untuk mengatur tindak dan tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Next. Nah, jadi untuk memperdalam pembahasan kita kali ini secara general dulu ya, kita akan membahas pengertian dari para ahli. Ahli yang salah satu paling terkenal adalah Utrecht. Nah, menurut dia, definisi hukum adalah himpunan petunjuk hukum berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar akan menimbulkan tindakan dari pemerintah. Yes. Jadi kita terlihat ya, di sini ada pemerintah, di situ juga ada larangan, di situ juga ada perintah. Jadi adanya terjadi hak dan kewajiban, adanya perintah dan kewajiban. Perintah adalah suatu aturan yang diciptakan, suatu instruksi yang diciptakan, dan kewajiban adalah suatu hal yang kita mau nggak mau harus melakukan gitu. Dan hak itu bisa diberikan kepada penguasa sebagai representatif daripada negara untuk mengatur masyarakat agar tetap pada aturan, agar tetap terciptanya kestabilan gitu ya. Nah, kalau kita melihat hal itu, kita akan melihat hal unik di sini, di mana dalam pengaturan sendiri ada pengaturan berbasis hukum civil law dan ada common law. Kita agak sedikit dalam di sini. Hukum sivil atau hukum perdata itu seperti yang kita gunakan di Indonesia, itu berbasis pada dokumen. Kalau kita lihat di Gramedia atau di mana, banyak kan undang-undang dasar, ada juga undang-undang, ada peraturan ini, peraturan itu, peraturan ini. Nah, karena negara kita berbasis civil law, hukum perdata, jadi semuanya ada aturan. Kita undang-undang hukum perdata, kita undang-undang hukum pidana, kita hukum undang-undang, ada undang-undang dasar, ada PP, ada perpres dan lain sebagainya. Jadi berbentuk dokumen. Yang pertama civil law, yang kedua berbentuk kodifikasi. Nah, kodifikasi ini yang akan saya bahas lebih lanjut gitu ya. Dan ada isu-isu terkini mengenai kodifikasi yang nanti saya akan bahas. Nah, kodifikasi itu apa sih? Dia meliputi sebuah penggabungan gitu ya. Jadi penggabungan misalnya berbagai macam aturan mengenai landasan-landasan negara kita diatur di undang-undang dasar. Ada yang tentang tanah tadi, agraria, di hukum agraria, kan? Ada yang mengenai benda, mengenai manusia, mengenai keterikatan, itu diatur di hukum perdata. Mengenai ada sanksi pidana atau terjadi pembunuhan, pencabulan dan lain sebagainya juga diatur di hukum pidana. Jadi berbasis dokumen, berbasis kodifikasi. Dan biasanya di pengadilan atau ketika kita ke pengadilan itu akan diatur dijalankan oleh ada hakim di sana,
tidak adanya sistem juri itu yang paling ditekankan di hukum sivil atau hukum perdata. Sementara di common law itu seperti di Amerika gitu ya, di UK, jadi biasanya lebih ke yang dijajah oleh Inggris. Nah kalau civil law tadi itu lebih yang dijajah oleh bangsa Eropa atau Eropa kontinental itu. Nah kalau di civil law kita bisa melihat adanya juri itu apa sih? Orang-orang awam, masyarakat, dia duduk di situ. Nah jadi sebelum si hakim ini nanti menentukan, ada voting. Oh udah dengar nih pembelaan dari dua belah pihak. Nah nanti si juri ini berjumlah kayak 1.500 ya kalau nggak salah. Nah 1.500 orang dia tuh nanti akan voting satu. Nah jadi kan nggak bisa untuk disuap kayak gitu, karena gimana mau suap US dollar 1.500 mahal kan. Jadi kemungkinan keadilannya lebih akan tercipta gitu. Nah itu yang menekankan juri di situ. Dan nanti untuk pengadilannya sendiri kita akan bahas lebih lanjut. Jadi itu lebih kepada ada masyarakat dan hakimnya lebih pasif, dan si jaksanya itu, lawyernya itu mereka lebih aktif. Hakim yang akan nanya tapi nggak terlalu yang nanya, jadi lawyernya yang akan lebih aktif. Kalau kita lihat di Indonesia kan lawyernya lebih yang kayak dukung kliennya, baca dokumen, kalau ditanya baru jawab, lebih pasif kan. Kalau di common law itu lebih aktif, lebih yang proaktif, dan masyarakat juga kita bisa lihat kan, demokratisasinya, tuh liberalnya, apalagi Amerika kan menjunjung liberalisme, itu sangat menjunjung tinggi opini masyarakat, itu demokratisasi itu sangat dijunjung tinggi di sana. Jadi itu dua sistem hukum yang kita kenal, atau ada juga yang kita sebut mixed law. Jadi ada penggabungan antara common law, civil law gitu juga ada. Jadi Indonesia juga sebenarnya ada penggabungan itu di beberapa aspek ya. Tapi kita masih menjunjung tinggi civil law tadi, hukum perdata itu yang jadi basis kita. Tapi kadang-kadang kita juga ada kayak masyarakat, kalau udah kelewatan masyarakat yang turun tangan, masyarakat langsung nyetopin dan lain sebagainya, itu kan juga sebenarnya udah masuk ke ranah common law. Nah berkaitan dengan hal itu, setelah itu kita akan bahas sebenarnya di Indonesia itu bukan cuma hukum perdata aja yang berlaku. Dan hukum perdata ada juga namanya hukum kebiasaan. Kita lihat misalnya kebiasaan, kalau di orang muslim kalau misalnya ketemu mau nyapa gitu, assalamualaikum kan, dibalas waalaikumsalam, sambil ada yang kayak nunduk ini. Atau kalau misalnya di Jawa biasa ketemu yang lebih tua atau ketemu orang lain, nunduk menandakan kesopanan gitu. Ada juga norma seperti yang tadi dibilang, norma itu yang diterapkan aja, tapi dia bukan yang berupa harus tertulis gitu. Seperti kebiasaan, norma kebiasaan itu juga aturan kebiasaan yang ya udah biasa aja berlaku. Kalau di sosmed gimana, kalau di rumah kita harus gimana, sopan santun dan lain sebagainya. Ada yang adat di Bali atau di daerah itu masih banyak diterapin. Di adat misalnya ada adat tertentu, contoh di Bali kita lihat di depan rumah-rumah dia ada taruh kayak apa yang disebutnya sesajen. Nah itu kan ada turun temurun kebiasaan juga. Atau adat misalnya di Imlek misal memakai baju merah, nah itu kan sebuah aturan adat. Atau lebaran harus dia berkunjung ke rumah-rumah, Imlek juga sama gitu. Nah itu sebuah aturan, sebuah adat, dia nggak tertulis. Ada juga aturan tertulis seperti yang kayak di undang-undang, pergub dan lain sebagainya, yang lebih cenderung lebih formal. Bahkan sekarang ada aturan yang dia memanfaatkan sosial media aja, presiden langsung ngomong secara lisan, direkam, nyebarin sosial media. Itu adalah pemanfaatan hukum dari segi teknologi juga gitu. Jadi banyak ya. Terus juga ada tadi ada adat, ada kebiasaan, ada aturan tertulis, ada lisan gitu kan. Jadi banyak sekali aturan-aturan hukum sebenarnya, dan itu bisa ditarik. Jadi contohnya aturan pariwisata itu kan juga bersinggungan dengan hukum. Ada hukum di sana, ada hukum adat yang diterapkan, hukum adat Bali gimana, hukum kebiasaan di Bali itu gimana. Nyepi kita harus menghargai, bahkan orang luar negeri kayak gitu, ketika ke Bali dia nyepi, mereka juga menghargai, nggak boleh menciptakan keributan, itu kan aturan gitu. Bahkan
itu udah dituliskan di kalender hari nyepi gitu. Jadi ya itu udah berbentuk aturan, mau kita terima kita enggak ya harus. Contohnya ketika kita di lalu lintas, ada polisi yang menyetop kita dan lain sebagainya, ada lampu merah kuning hijau. Nah di situ kan itu udah terbentuk suatu kaedah hukum, sebuah aturan hukum yang kita harus taati gitu. Jadi ada banyak sih jenis-jenisnya, banyak banget jenis-jenisnya, dan ya harus dipelajari satu-satu. Nah terakhir gue mau ngebahas lebih ke profesi. Bagi yang apalagi masih masih siswa semester SMA SMA 3, SMA 1, SMA 2 itu, kalau kalian tertarik di hukum, menarik sih, karena sekarang udah banyak banget. Mungkin yang kalian kenal profesi-profesi kayak Hotman Paris, lawyer, pengacara. Ada di sini advokat ya. Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 18, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan undang-undang. Jadi dia advokat itu untuk memberikan jasa hukum gitu kan. Pemberian jasa hukum dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum. Itu advokat. Jadi kalau bagi yang suka untuk membela, untuk membuat laporan, membantu klien dan lain sebagainya, itu advokat. Ada juga arbiter. Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak tuh misalnya si A sama si B bersengketa, nah dia dipilih seorang arbiter. Ditunjuk oleh pengadilan atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan. Nah kalau yang tadi kan dia memberikan pembelaan, nah kalau ini dia untuk memberikan putusan atau arbiter. Ada hakim. Hakim pada umumnya merupakan orang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara, memutuskan perkara. Contoh kita lihat hakim, ada Artijo Alkostar, dia memutus perkara, dia mengadili perkara, memeriksa. Dan juga jaksa. Jaksa diberi wewenang bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan, kewenangan yang sesuai dengan undang-undang. Jadi dia lebih ke membela gitu kan, untuk menyampaikan dakwaan di pengadilan gitu, mewakili klien. Notaris kita udah bisa lihat ya, pejabat pembuat akta tanah, dia juga pembuatan dokumen. Misalnya mau ada jual beli dokumen dan jual beli tanah, rumah, properti gitu. Dan sebenarnya banyak banget, bahkan profesi-profesi baru yang kayak kita kerja di AirAsia, kita kerja di afiliasi penerbangan. Ada juga lawyer di bidang udara, lawyer di bidang laut, itu kan banyak banget. Jadi itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita cari tahu lebih dalam, karena banyak banget profesi-profesi yang sekarang. Bahkan ada lawyer yang bergerak di bidang cyber, di bidang teknologi. Jadi itu banyak banget yang harus kita pelajari, banyak banget yang akan kita bahas. Semoga channel ini nantinya bisa membantu kalian memahami perspektif, memahami berbagai pandangan hukum yang ada di berbagai aspek kehidupan kita. Mungkin segitu aja dulu video gue kali ini tentang overview, tentang general overview tentang apa itu hukum, tujuan hukum, jenis-jenis hukum, profesi hukum, definisi hukum untuk para ahli dan lain sebagainya. Semoga itu membantu. Jangan lupa like, jangan lupa komen, share, subscribe Perspektif Muda supaya bisa memberikan banyak perspektif lagi, bisa memberikan dampak jauh lebih positif kepada lingkungan ke depannya, untuk kemajuan hukum kita juga. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.